Selamat pagi Pedagogia, lebih pagi, pagi, pagi. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi PJOK dengan materi aktivitas gerak berjalan dan berlari di air. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak masih ingat nggak apa aja aktivitas yang bisa dilakukan di air? Kalau masih ingat, bisa ditulis ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat memahami gerak lokomotor berjalan dan berlari di air dengan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat melakukan gerakan berjalan dan berlari di air dengan tepat. Nah, jadi itu ya tujuan pembelajaran untuk hari ini. Sebelumnya Pak Wisnu akan tanya kepada anak-anak terlebih dahulu. Anak-anak, pada saat kita belajar aktivitas di air itu, yang perlu kita persiapkan apa saja? Masih ingat apa tidak? Nah, jadi yang perlu dipersiapkan ketika ingin melakukan aktivitas di air, yang pertama yaitu peralatan renang atau perlengkapan renang. Seperti apa? Seperti baju renang, kemudian kacamata. Kemudian juga kalau yang belum bisa menggunakan pelampung, juga bisa menggunakan tutup kepala. Nah, jadi itu untuk persiapan yang perlu disiapkan ketika ingin melakukan aktivitas air. Dan jangan lupa ikuti instruksi dari Bapak Ibu guru dan juga penjaga kolam renang apabila kita ingin melakukan sebuah aktivitas air di kolam renang. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama yaitu gerak dasar. Gerak dasar dalam berolahraga itu ada apa saja anak-anak? Masih ingat enggak? Iya, yang pertama adalah gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor yaitu gerak yang ditandai dengan perpindahan tempat atau bisa disebut dengan gerak berpindah tempat. Contohnya bisa berjalan, berlari, meloncat, melompat, dan lain-lain sebagainya. Jadi masih ingat ya anak-anak? Kemudian yang kedua ada gerak dasar non-lokomotor. Kalau tadi gerak dasar lokomotor yaitu gerak berpindah tempat, kalau gerak dasar non-lokomotor yaitu gerak yang tidak disertai dengan perpindahan tempat atau bisa disebut dengan gerak tidak berpindah tempat. Dengan contohnya yaitu mengayun, meliuk, dan menekuk. Dan masih banyak lainnya. Kemudian yang ketiga ada gerak dasar manipulatif. Gerak dasar manipulatif adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat ya anak-anak. Contohnya melempar bola, menendang bola, dan memukul bola. Jadi gerakan yang semuanya itu yaitu menggunakan alat itu bisa disebut dengan gerak dasar manipulatif. Oke, selanjutnya yaitu aktivitas gerak lokomotor di air. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu aktivitas gerak lokomotor
di air. Apa saja yang bisa dilakukan atau aktivitas gerak lokomotor yang ada di air itu? Ya, nih Kak Wisnu ingin mengasih tahu kepada anak-anak semuanya apa saja yang bisa dilakukan atau gerak lokomotor yang bisa dilakukan di air. Yang pertama yaitu aktivitas berjalan di air. Kemudian yang kedua aktivitas berlari di air ya anak-anak. Nah, aktivitas berjalan di air ini ada banyak permainannya. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu gerak berjalan di pinggir kolam. Nah, gerak berjalan di pinggir kolam ini ketika anak-anak masih pemula atau masih belajar, masih takut dengan air. Nah, itu pertama bisa berjalan di pinggir kolam terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita bisa terbiasa atau kita bisa penyesuaian ya, bisa menyesuaikan kedalaman kolam atau kita bisa menyesuaikan dengan air. Nah, jadi itu ya. Kemudian ada berjalan di air. Nah, kalau tadi itu berjalan di pinggir kolam, itu berguna untuk kita penyesuaian dengan air. Yang kedua yaitu berjalan di air. Berjalan di air di sini yaitu kita berjalan dari ujung kolam ke ujung kolam lainnya. Nah, jadi gunanya agar kita juga terbiasa di air, kita berani melakukan gerak berjalan tanpa berpegangan dengan air ya anak-anak. Kemudian yang ketiga ada permainan jala dan ikan. Nah, permainan jala dan ikan di sini yaitu, masih ingat enggak permainan jala dan ikan? Nah, pemain sebagai jala yaitu bertugas untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Nah, gunanya permainan jala dan ikan di sini membiasakan anak-anak untuk tidak takut dengan air. Kita bisa berlari, kita bisa berjalan. Nah, di situ. Nah, itu fungsinya yaitu penyesuaian dengan air agar kita tidak takut ketika mau melakukan aktivitas gerak bermain di air ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas berlari di air. Apa saja permainannya? Nah, yang pertama ada permainan kucing dan tikus. Dan yang kedua ada permainan polisi dan maling atau polisi dan pencuri ya anak-anak. Nah, jadi permainannya di sini kalau tadi pada saat berjalan di air itu untuk membiasakan agar kita tidak takut dengan kedalaman kolam. Kalau berlari di sini kita sudah menyesuaikan dengan air, kita sudah terbiasa, jadi kita mau berlari, mau bermain apa saja itu kita sudah bisa, tidak takut lagi dengan air ya anak-anak. Nah, jadi itu permainan aktivitas gerak lokomotor di air. Nah, kemudian yaitu kita akan belajar tentang berjalan di air. Nah, berhubung pada saat ini sedang terjadi atau pandemi COVID. Nah, jadi untuk anak-anak ketika ingin mau bermain atau belajar aktivitas air bisa di rumah saja. Kita bisa melakukan gerak permainan air yang
dilakukan di rumah saja. Ya, bagaimana gerakannya? Nah, jadi ini ya. Yang pertama, buatlah sebuah tanda seperti jejak kaki yang mudah untuk dibuat berjalan. Kemudian, pandangan lurus ke depan. Dan selanjutnya, langkahkan kaki dengan mengikuti jejak kaki yang sudah dibuat. Nah, tadi kita membuat jejak kaki dengan menggunakan kertas atau juga bisa menggunakan apa saja yang sekiranya bisa dipakai untuk latihan gerak berjalan di air. Kemudian yaitu berjalanlah dengan perlahan-lahan sesuai jejak sampai di ujung jejak kakinya. Nah, jadi kita berjalan dari tempat satu menuju ke tempat lainnya, yaitu dengan mengikuti jejak yang sudah dibuat tadi. Nah, kemudian lakukanlah 2 kali gerakan berjalan. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak pembelajaran berjalan di air. Nah, itu tadi contoh aktivitas gerak berjalan di air. Kemudian selanjutnya yaitu gerak berlari di air. Nah, seperti tadi, kalau tadi berjalan di air, sekarang kita memasuki yaitu berlari di air ya anak-anak. Oke, yang pertama, buatlah sebuah tanda seperti jejak kaki yang mudah untuk dibuat berlari. Kemudian, pandangan lurus ke depan, disambung dengan langkahkan kaki dengan mengikuti jejak kaki yang sudah dibuat tadi. Kemudian, berlarilah dengan cepat sesuai jejak sampai di ujung jejak. Dan lakukanlah 2 kali gerakan berlari. Oke, mari kita simak berlari di air. Nah, itu tadi ya anak-anak, macam-macam aktivitas gerak lokomotor yang bisa dilakukan di air ya. Nah, tadi sudah belajar tata cara gerak berjalan di air dan juga tata cara gerak berlari di air. Nah, tantangan untuk anak-anak hari ini yaitu buatlah video tata cara gerak berjalan di air yang sesuai contoh yang sudah Pak Wisnu berikan kepada anak-anak, dan juga buatlah video tata cara berlari di air. Nah, seperti contoh yang sudah diberikan oleh Pak Wisnu. Nah, itu tadi materi PJOK untuk hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
selesai. Nah, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, jaga kondisi, dan tetap rajin cuci tangan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, pedagogi ya. Lebih pagi, pagi, pagi.